Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Ma'in, masih di dalam pembahasan zakat fitrah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa hiya ay zakatul fitri. Maksudnya adalah adapun zakat fitri. Zakat fitrah so'un ialah satu so'. Wahwa adapun so' arbatu amdadin ialah 4 mud. Wal muddu dan adapun satu mud ritlun ialah satu rital. Wasulutun dan sepertiga. Nah, jadi ini ukuran membayar zakat fitrah ya. Jadi zakat fitrah ialah satu so'. Satu so' itu 4 mud. Nah, satu mud itu satu rital dan sepertiga. Nah, kita lanjut. Wa qaddarahu dan mengira-ngira kepadanya mud jama'atun siapa segolongan ulama bihapnatin dengan segenggam tangan, artinya 2 genggaman ya, bukan satu. Bikaffa ini dengan 2 telapak. Ini dia 2 genggaman jadi 2 telapak tangan. Mu'tadilah ini yang sedang, keduanya tidak kecil dan tidak besar, tidak terlalu besar dan tidak kecil. Ankuli wahidin, dari masing-masing individu. Min goli kuti baladihi, diambil dari makanan pokok negaranya kul wahid. Ay baladil muadda, maksudnya adalah negaranya orang yang diberikan zakat, anhu darinya muaddi. Jadi anhu darinya al muadda. Jadi gini, ukuran zakat fitrah itu satu so'. Satu so' itu 4 mud. Satu mud itu rital dan sepertiga. Dan segolongan ulama itu mengukur, mengira-ngirakan terhadap mud itu, satu mud itu bihapnatin bikafaini mu'tadilaini. Artinya dengan genggaman 2 telapak tangan yang ukuran sedang, seperti itu ya. Tidak kecil dan tidak kecil, tidak terlalu besar tangannya. Ankuli wahidin, dari tiap-tiap individu. Jadi maksudnya wajib dikeluarkan untuk setiap orang, seperti itu. Min goli bikuti baladihi, artinya satu so' tersebut harus dari umumnya makanan pokok daerah orang yang dikeluarkan zakat fitrah. Jadi min goli bikuti baladihi ay baladil muadda anhu, maksudnya adalah satu so' tersebut harus dari umumnya makanan pokok daerah orang yang dikeluarkan zakatnya. Jadi makanan pokok ya, makanan pokok dari orang yang dikeluarkan zakatnya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau A bayar zakat, si B orang yang menerima zakat, tempatnya berbeda. Maka si A membayar zakat terhadap makanan pokok yang memang daerah yang ditinggali si B. Maksudnya seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian fala tudasi'u, jadi atau maka tidak mencukupi apa zakat mingo iri go libi kutihi, diambil dari selain makanan pokok negaranya, au kuti muaddin, atau makanan pokok yang membayar zakat, au baladihi, atau negaranya muaddin, negaranya orang yang membayar zakat. Litasyawufin nufusi, karena inginnya jiwa-jiwa lidzalika terhadap itu makanan. Jadi gini, zakat fitrah itu tidak mencukupi, tidak sah. Ya, tidak sah selain makanan pokok daerah orang yang dizakati. Jadi misalkan di daerah orang yang menerima zakat itu, misalkan makanan pokoknya beras, kita zakat fitrahnya dengan jagung misalkan, itu ya tidak mencukupi, tidak boleh. Aukuti muaddin, atau tidak boleh juga makanan pokok orang yang membayar zakat, ya membayar zakat. Jadi A makanan pokoknya gandum, si B yang menerima zakat makanan pokoknya beras, maka si A memberikan si B gandum. Nah itu tidak mencukupi juga. Au baladihi, atau
tempat uh, tempat makanan pokok, tempat negaranya si muadzin. Nah, jadi seperti ini ya penjelasannya. Nah, kenapa litasyawu fi nufusi lidalik? Karena memang inginnya jiwa-jiwa terhadap makanan. Artinya orang yang menerima zakat pun ingin makanan pokok agar manfaatnya lebih mengena seperti itu. Agar manfaatnya lebih besar. Nah, kalau dikasihnya jagung, ya itu bukan makanan pokoknya. Ini ya akan kurang manfaatnya seperti itu ya. Kemudian wamin sama dan karena demikian, dari demikian maksudnya tidak mencukupi memberikan zakat kepada selain makanan pokoknya. Nah, maksudnya sampai akhir ya. Sampai akhir kalimat wamin sama karena demikian wajib. Maka wajib maka wajib li fuqara'i, maksudnya ini ada kalimat syarfuha ya. Artinya wajib mengalokasikan atau memberikan atau menyalurkan. Jadi wajib syarfuha maksudnya adalah wajib mengalokasikan atau mendistribusikan li fuqara'i baladi muadda, untuk orang fakirnya negara orang yang diberikan zakat, muadda anhu maksudnya dari muadzin. Fa'in lam yu'raf, meskipun tidak diketahui siapa muadda anhu. Muadda anhu ya, saya ulang ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa min sama, dan dari demikian ya, wajibah maka wajib sarfuha apa mengalokasikan li fuqra'i baladi ibu anda, kepada orang fakirnya negaranya orang yang diberikan zakat. Muadda anhu orang yang diberikan zakat. Fa in lam yu'raf, apabila atau meskipun tidak diketahui siapa muadda anhu, maksudnya orang yang diberikan zakat, bikin seperti orang yang pergi atau minggat, fafihi maka ialah di dalam hukum wajibnya mengalokasikan aroun, adapun beberapa pandangan. Nah, jadi wajib mengalokasikan zakat fitrah kepada kaum fakir ya, kaum fakir daerah orang yang diberikan zakat fitrah. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada permasalahan jika daerah orang yang akan dizakati itu tidak diketahui. Artinya orang yang mau diberikan zakat itu tidak diketahui keberadaannya. Bikin seperti orang yang minggat. Maka di dalamnya ada beberapa pandangan. Minha ialah sebagian pandangan ikhrojuha, adapun mengeluarkan zakat halan seketika itu. Nah, ini pandangan pertama. Nah, jadi pandangan pertama harus dikeluarkan zakat fitrahnya pada saat itu. Wa minha, dan ialah sebagian dari pandangan annaha, bahwa sesungguhnya zakat la tajibu, tidak wajib illa idza ada, kecuali jika kembali siapa abik, kecuali orang yang minggat itu kembali. Pandangan kedua ya, pandangan kedua, zakat fitrahnya tidak wajib dilaksanakan kecuali jika telah kembali. Ini pandangan kedua. Wa fi qaulin, dan di dalam suatu kaul la syai'a, tidak ada satupun itu maujud. Pandangan ketiga ya, tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya sama sekali. Nah, ini dia. Jadi ya kalau mau disimpulkan, orang ini menerima zakat, penerima zakat, hanya saja nggak ada di tempat, kabur minggat ya. Maka ya ada beberapa pandangan. Yang pertama adalah harus dikeluarkan zakat fitrahnya pada saat itu, tetap dikeluarkan walaupun nggak ada. Nah, dan yang kedua adalah bahwasannya tidak wajib kecuali orang ini kembali, orang yang minggat ini kembali. Baru kalau kembali diberikan zakatnya. Kemudian pandangan ketiga adalah ya tidak dikeluarkan zakat fitrahnya sama sekali. Artinya ya udah biarkan saja seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kita lanjut faraun ya.
Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.